sih di Kalimantan, semuanya yang lainnya sudah. Artinya sudah mengetahui standar. Belum kita mengukur mengenai kinerja layanan kita belum melakukan. Artinya selama 2020 ini adalah acara promosi untuk memenuhi standar pelayanan. Penyelenggara layanan itu mampu nggak memahami atau sudah selesai mengakses layanan, biasanya dia akan bisa menilai, oh ini lama ini di sini tidak segera dilayani misalnya, atau kemudian petugasnya kurang profesional. Nah, hal seperti itu selesai mengakses layanan pun itu bisa dijadikan masukan. Sebenarnya kalau misalnya layani itu berapa menit sih? Dalam waktu 10 menit menunggu, harusnya sudah ketemu dengan P untuk mengetahui harapan pengguna layanan. Nah, kemudian bagi penyelenggara layanan sendiri, ini menarik nanti kalau memang sepertinya ada perangkat desa atau perangkat kampung itu, banyak kita harus berhadapan masyarakat kita macam-macam, kayak pemarah, suka menuntut, serba tahu, cerewet gitu. Mungkin ada satu orang pasti yang tidak mau ngantri misalnya. Nah, meskipun itu salah, penyelenggara layanan itu juga seharusnya memahami bagaimana merespon yang baik. Teman-teman KKN ini psikologi ini menjadi hal yang menarik nih. Psikologi bahwa sebenarnya bagaimana sih ketika kita menghadapi orang yang pemarah dalam hal ketika tadi kita sudah ditentukan standarnya seperti ini, tapi masyarakat nggak mau tahu, dia marah-marah justru. Nah, penyelenggara nggak mungkin keluar dari standar pelayanan, tapi tidak juga kemudian pemarah. Nah, ketika penyelenggara layanan mempunyai standar pelayanan, maka kemudian petugas-petugas jadi pelayanan prima itu lebih ke perilaku yang menyenangkan, yang ramah, yang familiar kepada pengguna layanan, yang kemudian itu harus memenuhi standar pelayanan, memiliki prosedur, dan masyarakat juga harus taat prosedur, memenuhi syarat dan seterusnya. Ini ketika ini sudah terkomunikasikan dengan baik, itu sudah salah satu tahapan untuk masuk ke dalam sebuah pelayanan. Nah, untuk membuat penilaian itu tadi kita sudah bisa singgung sedikit sama mengenai permasalahannya apa dan apa yang harus diperbaiki dalam sebuah layanan. Kalau menggunakan survei, menggunakan kuesioner itu bisa lebih membantu untuk sebenarnya masyarakat sebuah desa barangkali karakternya berbeda-beda, bagaimana sebaiknya layanan itu bisa sampai kepada masyarakat, itu bisa dikomunikasikan bahwa masyarakat di sini ini ternyata preferensinya seperti ini, bisa dikomunikasikan kepada penyelenggara, dan penyelenggara bisa membuat sebuah inovasi terhadap layanan itu, tentunya diselenggarakan dengan model yang seperti apa kayak gitu. Nah, tadi juga menjadi penting adalah unit pengelolaan aduan. Ombudsman itu disebut sebagai lembaga pengawas layanan publik yang biasanya dikenal dengan penyelesaian aduan. Sebenarnya tidak hanya itu yang menjadi amanat ombudsman. Selain menerima aduan, itu juga mencegah maladministrasi dengan cara yaitu mempromosikan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan. Nah, kemudian kalau ternyata masih ada masyarakat yang tidak puas, itu bisa melakukan komplain. Nah, komplain pertama itu harusnya diselesaikan di komplain internal, unit pengelolaan aduan setiap penyelenggara itu. Karena ya lebih sopan lah, biar orang timur senang kalau penyelesaian sebuah masalah itu dilakukan secara kekeluargaan di kalangan sendiri. Tapi kalau ternyata tidak selesai atau mungkin perlu kewenangan yang lebih untuk menyelesaikan itu, bisa kemudian lapor kepada ombudsman, atau penyelesaiannya tidak puas karena mungkin juga berhadapan dengan
konflik of interest, keberpihakan, diskriminasi misalnya. Karena ini bukan satu suku misalnya diperlakukan berbeda, atau mungkin kebijakannya itu lebih cenderung memihak keluarganya daripada orang lain yang mungkin orang pendatang dan sebagainya. Itu kemudian untuk memperoleh keadilan lanjut itu kemudian mengadu kepada Om untuk memastikan bahwa sebenarnya prosedur layanan itu dilakukan dengan cara yang benar. Nah ini kami ini sebagai standar itu ada 4 tahapan penerimaan. Kadang konsultasi teman-teman atau masyarakat itu suka konsultasi, dengan konsultasi ada kadang-kadang oh ternyata saya yang salah, itu juga bisa. Kemudian oh ya berarti saya sudah benar dan saya berhak dong untuk kemudian menuntut atau komplain lagi. Akhirnya memasukkan komplain, catat, diverifikasi, kemudian ada tindak lanjut berupa tindakan korektif yang dilakukan atau pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan. Dan setelah mengetahui permasalahan yang sebenarnya seperti apa, baru dilakukan tindakan korektif. Berupa tindakan korektif itu bisa solusi, bisa dilalui dengan mediasi, bisa dilalui dengan ya tanpa harus diberi perintah, misalnya pada saat klarifikasi saja apakah benar ada kejadian ini, oh iya benar, misalnya memahami itu kemudian berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan itu banyak juga terjadi. Jadi komunikasi yang partisipatif itu yang lebih sering bisa menyelesaikan permasalahan. Nah kemudian hubungan antara pengelolaan internal dan pengelolaannya Ombudsman dalam penyelesaian laporan itu bisa seperti ini. Di Undang-Undang Layanan Publik itu disebutkan bahwa masyarakat berhak lapor ke internal penyelenggara, kepada DPR, DPRD, kepada Ombudsman. Ombudsman hanya di tingkat provinsi, DPR, DPRD ya tingkat kabupaten ada. Kemudian, nah kalau ke unit pengelolaan itu bisa yang langsung berhadapan, yang berada di posisi misalnya kalau di desa mungkin bisa ngadu ke lurahnya langsung, ke kadisnya langsung kah, atau bisa menghubungi nomor tertentu yang bisa menjadi penyelesaian, atau ditunjuk ada tokoh masyarakat yang sebagai penengah bila ada permasalahan. Itu sangat mungkin untuk kemudian lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi tujuannya bukan karena untuk menghindari masalah, tetapi karena memang secara teknis di lapangan itu kalau ada internal yang bisa menyelesaikan di tahap awal itu akan sangat membantu penyelesaian. Nah, musuh dari layanan publik itu ya sebenarnya cuma maladministrasi. Maladministrasi itu perilaku perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, pengabaian kewajiban yang itu merugikan masyarakat baik material maupun imaterial. Nah ini musuh utama, ini musuhnya penyelenggaraan layanan publik. Ketika maladministrasi terjadi dan kemudian tidak dilakukan tindakan korektif, biasanya itu berkembang menjadi sebuah korupsi. Contoh saja misalnya penyimpangan prosedur. Penyimpangan prosedur itu maksudnya apa sih? Kenapa harus disimpangi? Kenapa terjadi penyimpangan prosedur? Mungkin ada kepentingan bahwa yang prosedur misalnya yang seharusnya lama yang seharusnya cepat menjadi lama, yang seharusnya sederhana menjadi berbelit. Itu akan menimbulkan demand, membutuhkan kebutuhan orang untuk ini harusnya sesuai bagaimana nih. Itu perilaku koruptif. Kalau nggak didorong atau tidak diberi uang pelicin, uang rokok, itu nggak jalan. Nah itu perilaku maladministratif yang kemudian meningkat menjadi perilaku koruptif. Ya besar kecilnya itu kadang-kadang sangat subjektif ya. Kecil buat penyelenggara misalnya, tapi besar buat masyarakat misalnya ketika surat pengantar aja diminta 20.000 itu kan misalnya, itu akan menjadi permasalahan. Nah, Ombudsman tugasnya dalam melakukan pencegahan maladministrasi, mempunyai kewenangan untuk memberikan saran terbaik kepada presiden, kepala daerah, atau penyelenggara layanan yang lainnya untuk menyempurnakan ataupun prosedur layanan
sehingga lebih ideal untuk penyelenggaraan layanan yang baik. Kemudian dalam hal penyelesaian laporan masyarakat itu hal yang kita pasif bila ternyata ketika ada upaya peningkatan kualitas layanan itu ternyata masih ada saja masyarakat yang komplain atau ada saja penyimpangan mungkin karena lalai atau mungkin karena kealpaan gitu atau ketidaksengajaan bisa saja terjadi atau mungkin komplain itu bisa saja karena perilakunya nggak ramah nih gitu. Itu bisa saja dikomplain. Jadi pengennya apa tindakan korektifnya ya sudah minta maaf dan tidak mengulangi itu sangat mungkin terjadi komplain semacam itu dan penyelesaiannya barang tentu tidak menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif proporsional. Pengen memahami untuk masalah penyelesaian laporan yang lebih detail nanti bisa berkomunikasi teman-teman di mahasiswa FISIP ini juga sudah komunikasi dengan kami, mungkin kalau detail bisa dilakukan. Kami ada tahapan verifikasi. Kalau mungkin nanti ada magang, ingin magang juga sangat memungkinkan untuk magang untuk memahami penyelesaian laporan masyarakat maupun pencegahan maladministrasi yang ada di ini file ini nanti akan saya share juga kalau setelah selain nanti kita bisa. Tapi kalau untuk yang bermanfaat baik untuk nanti di KKN maupun pengetahuan secara umum. Baik, itu tadi paparan dari Bapak Mas Haryanto yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih Bapak dan kami memberikan penghargaan kepada Bapak. Ya, kepada Bapak Catas Teguh Prakoso selaku Ketua Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammad Warman, dan selamat datang kepada Ibu Sa dan aparatur kampung Pak. Ya, selamat datang. Selanjutnya, oke, baik, terima kasih Mbak Wita. Mohon izin saya share screen ya. Terima kasih, suara saya cukup jelas, Mbak, teman-teman. Oke. Catas Teguh Prakoso selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik. Terima kasih untuk kepercayaannya saya boleh memberikan sharing di sini ya di tengah-tengah teman-teman administrasi publik yang salam kenal juga dari saya, ternyata tetangga beda gedung mungkin ya, berapa gedung ya Pak Catas ya, ternyata tetangga kami Pak. Saya di MT Haryono juga soalnya Pak. Oke, juga dari perangkat desa ya, perangkat kampung Suaran. Selamat siang, salam kenal saya dari Samarinda, dari Umum, juga teman-teman dimanapun berada, saya kurang tahu, mungkin ada yang di Samarinda, ada yang di mana selain Samarinda, boleh sapa saya dong, selain yang dari Samarinda. Halo, jauh ya, saling berjauhan. Jadi di sini teman-teman administrasi publik yang sedang melakukan KKN ingin berbagi gitu ya terkait yang namanya pelayanan publik. Mungkin seringkali kita sudah sering mendengar pelayanan publik itu yang bagaimana gitu ya. Tadi kalau saya sih kalau ingatnya pelayanan publik itu yang taunya harus senyum, harus ramah gitu ya. Yang prima gitu ya, harus senyum, harus ramah. Terus kemudian bangun masyarakat ya yang biasa tertanam bahwa ketika melayani masyarakat tuh harus baik. Gitu. Tapi bagaimana ketika di sini kondisi saat ini sedang dihadapkan dengan masa-masa kondisi pandemi COVID-19. Nah, di sini saya coba kasih kata kunci desa melayani. Nah, yang bagaimana sih gitu ya desa melayani itu? Namanya melayani itu ya melayani gitu ya, bukan kemudian minta dilayani. Nah,
sebagai di sini kalau saya sih ngasih masukan atau ngasih motivasi kepada masih peran atau terhadap pengembangan atau pembangunan desa, pemerintah, kota atau apapun itu di mana ditempatkan. Nah itu peran penting bagi mahasiswa atau lulusan nanti administrasi publik gitu yang menerapkan yang namanya konsep atau konteks melayani itu yang benar itu yang bagaimana. Nah akan tetapi dalam hal ini kita akan membahasnya pelayanan itu melalui sebuah penerapan sistem informasi manajemen. Kebetulan secara detail, kemudian kalau harapan itu bagaimana, kalau yang sering dengar memang Kampung Tenun ya, Kampung Tenun itu posisinya di Samarinda Seberang, dan saya sejauh ini tahunya itu sudah cukup terjangkau dengan yang namanya infrastruktur penyelenggaraan pelayanan publik. Tadi Mas Ko sudah menyampaikan, sanggup nggak sih penyelenggara itu sebenarnya memberikan pelayanan yang terbaik ya dengan sesuai dengan standar yang ada dari undang-undang yang sudah ditentukan gitu ya, dengan berbagai macam atau dengan perubahan masyarakat yang semakin ruwet gitu ya, intinya semuanya mau pelayanannya yang murah, kemudian cepat, bermutu juga pastinya, inginnya yang transparan, tidak semua tarif, kemudian waktu pelayanan pun juga transparan, disajikan, diinformasikan secara jelas. Sampai pertanyaannya, sanggup nggak sih melayani itu gitu ya, di satu melayani masyarakatnya, melayani warganya dengan berbagai macam tuntutan. Nah kemudian ya tadi karena selalu ingin dipuaskan gitu ya, pertanyaannya ketika kondisi seperti ini itu yang terjadi adalah apa? Sudah selesai. Oke. Nah, di sini kita pemerintah itu berada pada masa seperti ini. Jadi pada masa kondisi seperti ini, yaitu istilahnya disrupsi gitu ya. Walaupun tadi kemungkinan belum terjangkau atau masih banyak belum terjamah, memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi gitu ya. Ada yang mungkin melakukan survei nanti mahasiswa mungkin ketika tadi ada masukan survei kepuasan layanan bagaimana, nah itu mungkin akan dilakukan secara online hanya berupa penyebaran Google Form gitu ya, yang kemudian dibagikan kepada warga. Nah itu kan bentuk-bentuk bagian dari disrupsi era adopsi yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Kemudian itulah yang harusnya akhirnya memaksa pelayanan publik itu dilakukan secara online, secara daring untuk untuk menjalani semua kondisi seperti ini gitu ya, dan mengubah semua gaya hidup kita. Belajar harus menggunakan daring gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah menguatnya artificial intelligence gitu ya. Itu adalah kecerdasan buatan, bagaimana semua digerakkan oleh mesin, kita bisa mendengar mesin itu berbicara gitu ya. Jadi semua itu digunakan melalui sebuah teknologi yang berkembang, dan itu untuk bisa memanfaatkan kecerdasan buatan ini untuk nantinya melakukan yang namanya pelayanan publik gitu ya. Jadi misalnya ketika menelpon call center itu akhirnya menjawab mesin. Nah itu salah satu bentuk dari kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah penggunaan big data gitu ya. Segala sesuatu, maksudnya kumpulan data gitu. Kita secara pribadi gini ya, saya mungkin bisa gitu ya mencari hobi dari Mas Kus itu hanya dengan searching di Google atau searching di Facebook. Oh ternyata Mas Kus ini sukanya kalau setiap sore dia tenis gitu ya. Karena pas saya melihat aktivitasnya di media sosial. Nah itu kenapa? Karena kumpulan data tersebut sudah terekam dengan baik gitu ya, dengan pemanfaatan teknologi tersebut gitu ya. Jadi itulah dimanfaatkan dalam setiap pelayanan publik, kemudian itu menjadi sebuah informasi yang nantinya bisa dimanfaatkan ketika penyelenggara. Kemudian nah tadi interaksi dan pelayanan publik pun berjalan secara online, secara daring. Nah kita harus ngapain gitu, ini tadi saya bilang pelayanan yang bagaimana gitu, saya kurang tahu ini yang tadi
iseng aja gitu ya. Jadi nah kita harus melakukan pelayanan yang bagaimana gitu ya ketika kondisinya sudah seperti ini. PR-nya bagaimana, maksudnya peran kita untuk untuk pemerintah desa itu bagaimana, walaupun kita tadi ini calon-calon sarjana administrasi publik gitu ya nantinya. Nah ini sudah ngelotok ya di mahasiswa. Manajemen informasi itu pasti adalah informasi yang kemudian akan diatur tadi sesuai dengan visi misi dari pelayanan pemerintah. Ketika misalnya visi misinya tadi kalau nggak salah apa tadi pelaksanaan melindungi kesejahteraan umum dan mencerdaskan, itu salah satu visi misi nanti akan diturunkan dalam setiap program pemerintahan desa gitu ya. Nah kemudian itu yang akan nanti dibangun, direncanakan pelaksanaannya secara matang, kemudian diinvestasikan untuk menghasilkan manfaat yang sesuai dengan harapan dari desa tersebut. Itu bagaimana kita nantinya mengolah itu ya, menggunakan program itu sesuai dengan visi dari pelayanan pemerintah yang sudah dicanangkan. Kemudian berbicara tentang teknologinya, nah bagaimana teknologi tadi bisa membantu atau bisa mengolah tadi, membantu mengefektifkan segala sesuatu yang menjadi sebuah tujuan tadi dengan bentuk teknologi, aplikasi misalnya, bagaimana kemudian semua jaringan-jaringan itu akan dikembangkan atau dibangun untuk mendukung jalannya sistem informasi. Nah kemudian yang ketiga itu kita berbicara tentang sumber daya manusianya. Nah sumber daya manusia pun harus matang gitu ya, harus baik, harus berkualitas. Ketika misalnya kalau tatap muka itu yang diutamakan tadi, ketika memperoleh kita harus mempunyai etika yang baik ketika melayani gitu ya, salam sapa itu. Nah tapi ketika misalnya kita berhadapan dengan teknologi, kita harus mampu juga memanfaatkan ini dengan baik, yang kemudian juga nantinya walaupun mungkin karakteristik masyarakat desa itu belum bisa memanfaatkan, belum bisa menggunakan yang namanya teknologi dengan baik, itu mungkin ya tadi edukasi tetap menjadi peran di sini ya, staf atau pegawai pemerintah, perangkat desa untuk mampu membiasakan gitu ya, membiasakan masyarakat untuk kebutuhan dari masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik. Butuh yang namanya partisipasi dari masyarakat juga. Nah kemudian ketika memang sih tadi saya sempat tadi bilang tadi belum punya website ya, walaupun maksudnya salah satu alat ya ketika tadi informasi-informasi yang harus disampaikan secara cepat, secara efektif kepada masyarakat yang sekarang kita harus menghindari misalnya pertemuan-pertemuan atau ketika harus ke kantor gitu, kantor desa, menghindari yang namanya kerumunan atau menjadi sebuah tawaran atau menjadi sebuah solusi gitu ya untuk meningkatkan yang namanya kinerja pelayanan publik. Kemudian yang dibangun apa? Yang dibangun kalau dimulai adalah bisa dengan memanfaatkan yang namanya website. Website itu nanti di dalamnya mungkin bisa berupa aplikasi yang kemudian nanti semua kebutuhan pendataan itu bisa dibuka hanya dalam satu website. Menggunakan website itu dibangun dengan berbagai manfaat ya. Ketika kita dulu berbicara kalau e-government itu prinsipnya adalah service to citizen. Jadi bagaimana yang awalnya adalah hanya memperbaiki kinerja, tapi bagaimana saat ini sudah berubah atau sudah bergeser menjadi service by citizen. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa melayani dirinya sendiri ketika mereka menggunakan website. Mereka butuh informasi apa, mereka bisa membuka sesuai. Di sini pertama bergeser menjadi yang namanya service by citizen. Jadi memanfaatkan website itu sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Mbak Wita, kalau saya sudah cukup waktunya, tolong di-cut ya. Nanti saya nyerocos terus. Kemudian yang kedua, ketika fenomena itu bergeser menjadi citizen online, jadi masyarakat itu nggak perlu lagi nunggu lama gitu
ya. Jadi mereka langsung bisa melalui online. Kemudian juga mengurangi yang namanya paperless gitu ya. Jadi paper based itu yang punya semua yang manual, kemudian akhirnya menjadi online atau istilahnya government online. Jadi semua data-data itu dimasukkan secara komputerisasi, secara komputer, kemudian masuk di olah datanya yang kemudian bisa terekam dengan baik melalui komputer. Nah itulah bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan melalui website. Nah sekali lagi tadi saya berbicara mungkin dalam konteks saya sendiri itu juga perlu memperhatikan siapa sih sasarannya gitu ya. Sasaran website itu untuk siapa, jelas juga siapa yang akan menggunakan website, siapa yang menjadi target dari website itu sendiri. Memang sih kadang yang penting buat website, yang penting informasinya sesuai lah dengan kenyataan. Nah, tapi itu mungkin nanti pola bahasanya, kemudian nanti kita ngomong tentang kalimat-kalimatnya itu kita tidak perhatikan siapa sih audiensnya, kita nggak melihat karakteristik masyarakat di sana. Jangan-jangan mungkin bagi saya mungkin bisa terjadi ketika mayoritas desa tersebut mungkin bersuku Jawa gitu ya. Mungkin bisa saja website itu dengan menggunakan istilah-istilah bahasa Jawa. Itu bisa saja terjadi ketika kita memanfaatkan media itu supaya tepat sasaran gitu ya. Kemudian mereka memahami dengan baik gitu ya, walaupun mungkin itu nyeleneh, tapi kita harus memetakan siapa sih sasaran dari audiens dari website yang akan kita sajikan informasi-informasi terkait kebutuhan itu kita sajikan. Bukan hanya melulu istilahnya, bukan hanya ya sudah lah yang penting kita broadcast, yang penting kita menyebarkan informasi, tapi tidak ada misalnya kemudian ketika buka website mereka menyebarkan informasi, tapi juga sebagai medium service. Jadi alat atau media dalam melakukan pelayanan gitu ya. Mungkin nanti ada kolom chat yang langsung mudah, maksudnya yang gampang gitu ya, gampang digunakan ketika berinteraksi. Atau mungkin kalau misalnya masyarakatnya awam atau tidak mahir dalam menggunakan teknologi, langsung saja call center dengan menggunakan telepon atau yang bagaimana itu disesuaikan. Jadi ya bukan hanya medium medium broadcast, tapi medium service. Nah, ada dua pengguna website juga ya yang kita bisa lihat. Itu pertama yang istilahnya adalah seekers. Dia hanya berkunjung saja, hanya melihat, menjadi salah dua kelompok ya di sini. Dan kemudian atau nggak bisa mensurvei atau bisa melihat gambar dari kampung tadi, dua kampung itu ya, karena ketika saya melihat website, ternyata belum ada website. Nah, padahal kan saya pengen kepo gitu ya, saya pengen tahu gitu ya, apa sih yang kondisi di mana di kampung agak sulit ya namanya, Kampung Suaran gitu ya, dan Kampung Teluk Harapan gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya belum mendapatkan informasi yang banyak terkait kondisi desa tersebut. Nah, kemudian selain audiens, kita berbicara yang namanya konten, isinya. Konten itu adalah isi pesan. Ya, ini untuk terkait pelayanan prima yang ditawarkan melalui website. Kemudian juga pastinya kita perlu menyampaikan visi misi gitu ya, ketika misalnya ada stakeholder melirik desa itu gitu ya untuk bisa berinvestasi gitu ya, itu juga perlu disajikan yang namanya visi misinya. Pemerintah itu ingin bagaimana, tujuannya ke depan bagaimana, secara objektif sasarannya bagaimana, apakah kemudian ternyata desa ini, kampung ini akan menjadikan kampung wisata gitu ya, seperti kayak di Kampung Tenun itu ya luar biasa ya, bagaimana aktivitas masyarakat itu mulai ya mereka menurunkan secara turun-temurun untuk mereka bisa menenun itu ke anak-anak muda ya, walaupun itu juga perjuangan yang harus tetap dilanjutkan gitu ya. Jadi itulah perlunya disampaikan konten isi itu dengan benar. Kemudian harus konten ini juga mampu menggalang hubungan atau relasi yang kuat dengan pengunjung. Nah, saya sempat ini di kota gitu ya, mengunjungi salah satu website, salah satu dinas di kota Samarinda. Nah, saya ingin bertanya gitu ya, tidak pernah direspon, kontaknya, teleponnya juga tidak pernah diangkat gitu ya. Nah, padahal itu maksudnya
itu saya butuh kebenaran dari sebuah berita gitu ya, saya menghubungi website tersebut. Nah akhirnya apa? Akhirnya saya jadi kecewa gitu kan, tidak terjalin sebuah hubungan yang baik gitu ya, ketika kontak-kontak atau misalnya saluran-saluran komunikasi itu terputus gitu ya. Minimal tadi seperti Ombudsman ada WhatsApp-nya, ada media sosialnya. Minimal kalau emang hanya bisa melalui WhatsApp, ya sudah berarti kontak person yang diutamakan adalah yang WhatsApp seperti itu, atau media sosial Instagram atau Facebook seperti itu. Kemudian juga tetap kalau konten juga pasti harusnya menarik perhatian, dan kemudian mampu menjawab setiap informasi. Itu juga pastinya kan menghemat waktu gitu ya, kemudian menghemat biaya, dan jangkauannya pun sangat-sangat luas sampai ke internasional, dan bisa melihat gitu ya kondisi atau bisa membuka website sudah bisa melihat gambaran sebuah wilayah. Nah kemudian juga akhirnya konten-konten tersebut menjadi menjadi viral gitu ya, ketika misalnya ada sesuatu yang menarik akan kemudian hangat dibicarakan. Misalnya suatu saat ada berita atau deskripsi cerita bahwa Kampung Suaran meraih desa sehat atau desa kampung yang kalau kondisinya hijau ya, kalau dibicarakan nilai jual desa tersebut juga akan akhirnya meningkat gitu ya, akhirnya dikenal gitu. Nah, itulah keuntungannya ketika kita memperhatikan konten-kontennya dan gambar itu. Kalau saya ngomong gambar gitu ya, yang menarik gitu. Nah kemudian yang ketiga tentang interaktivitas. Interaktiviti itu yaitu bagaimana sifatnya pun dua arah. Kita tadi mendengar keluhan dari masyarakat bahwa iya ini saya ngeluh pun juga nggak diterima ya, tadi nggak bisa mengeluh juga sih sebenarnya tadi di website. Tapi bagaimana kemudian ini ketika misalnya kok lama banget ya ini mengurus akte kelahiran, anak saya sudah umurnya 3 tahun kok nggak selesai gitu ya. Nah, itu kemudian KTP, nah kenapa kok sampai saat ini juga masih belum keluar. Nah itu bisa terjadi gitu ya ketika ada interaktivitas atau jaminan dua arah di website tersebut. Anggapannya website itu sulit. Nah, cara-caranya itu harus diperlihatkan terlebih dahulu di awal gitu ya, supaya penggunanya tadi begini ya caranya memanfaatkan gitu. Jadi jangan kemudian butuhkan pelayanan. Nah, dia buka website, kemudian dia conference, video call gitu dengan Mbak Mita di sana. Dan Mbak Mita pun ketika sudah selamat pagi Bu, dengan wajah yang tersenyum, wah senang sekali dia gitu ya, walaupun dia nggak ketemu Mbak Mita secara langsung, tapi melalui tampilan Mbak Mita senyum dari jarak jauh, itu sudah merupakan sebuah pelayanan yang baik gitu ya, awal yang baik ketika mereka yang bisa diberikan kondisi. Untuk saya cuma memberikan gambaran kondisi saat ini. Nah, tapi mungkin ketika itulah tetap misalnya kalau dengan saya tadi mungkin ada yang namanya poster, ada pamflet, ada banner yang tetap ditaruh di kantor desa, atau mungkin ada sebuah alat juga gitu ya, yang perangkat komputer yang sudah disediakan. Jadi istilahnya juga memberikan pembelajaran gitu ya, pendampingan juga dalam memanfaatkan website gitu ya. Jadi tetap ada posternya, tetap kemudian mereka bingung, nah tetap diajari gitu kan, mungkin tetap terjadi. Saya kalau tahu itu sudah pernah ada dilakukan belum gitu ya. Jadi tetap terjalin pendampingan gitu, yang mengajari, bahkan ini loh Pak, ini Bu, gitu. Tetap memberikan pelayanan terbaik dalam hal seperti itu. Jadi tidak kemudian marah-marah, Pak itu sudah ada di website, buka aja sendiri. Nah itu hal yang kemudian akhirnya bete gitu ya. Nah itulah perannya yang di kantor, walaupun sudah semua layanan melalui website atau melalui aplikasi, tetaplah memberikan jawaban-jawaban terbaik yang memuaskan gitu ya. Saya disenyumi aja sudah senang gitu ya ketika masuk misalnya mengurus KTP, baru masuk aja sudah bete gitu ya. Buka aja aplikasinya, ketika dibuka nggak bisa Pak, nggak bisa digunakan. Nah gimana gitu. Nah akhirnya berikan jawaban-jawaban terbaik juga ketika memang harus berinteraksi langsung. Itu aja sih gitu ya. Jadi itu cuma hanya bagian kecil yang saya bisa share gitu ya, ketika kita mengalami kondisi seperti ini. Nah, saya pun tentunya bukan hanya ngomong tentang desa gitu ya, saya sendiri ngomong tentang pelayanan publik. Saya harus
Kalau nggak ada yang bertanya, cerita aja Mbak. Dan mengaktifkan videonya, nggak apa-apa, lewat pencet aja. Lagi mengetik Bu, mohon maaf Pak. Oke. Masih pada malu-malu. Mungkin saya ingin bertanya indah itu Pak. Kadang berlibur. Iya. Tapi kebetulan nggak ke sana Pak karena emang ada COVID-19 ini. Ya nanti penutupan lah mungkin. Diajak ya Mbak. Iya Bu, karena memang ada COVID jadi harusnya kita ke sana, tapi nggak bisa kan Pak. Jadi temuan masalah yang saya temui sama KKS sebenarnya banyak Pak itu. Tapi yang utama kenapa webinar ini yang pertama memang masyarakat aparatur kampung di pelayanan publik baik itu sistem aplikasi dan segala macam itu di sana belum ada karena memang keterbatasan listrik Pak. Jadi di sana memang Listrik juga nggak masalah. Itu bukan suatu kendala, saya pikir. Ketika yang dipersyaratkan itu adalah prosedurnya jelas, kemudian persyaratannya juga jelas, waktu penyelesaiannya jelas. Jelas itu kan kita tidak menentukan waktunya harus selesai cepat kapan itu ya. Itu kompromi juga. Mau selesai kapan itu kan tetap kompromi dengan masyarakatnya gitu ya. Tetapi itu harus ditentukan di awal. Kalau untuk ngurus produk A ini harus selesai seminggu, 3 hari gitu, ditentukan di awal sebagai komitmen kita untuk menyelenggarakan pelayanan gitu. Jadi kalaupun ternyata tidak didukung oleh komputer sehingga misalnya mencari arsip susah atau mencari datanya susah, harus lebih lama mencarinya, yaitu adalah kondisi yang memang harus dihitung supaya prosedur layanannya itu tertentunya itu bisa dihitung dan kemudian itu menjadi komitmen bersama saja. Kalau kemudian dipaksa harus mengisi form yang kalau tidak ada listrik, tidak ada komputer itu kemudian tidak dilaksanakan, nah ini sebenarnya tidak melayani. Harus ada alternatifnya. Kalau 4 hal tadi ya, prosedur, waktu, syarat, dan biaya itu jelas saja. Ditentukan sejak awal, menjadi komitmen bersama terkait 4 hal itu sudah menjadi kesepakatan dan harus dipenuhi bareng-bareng gitu. Kalau ada syarat ya masyarakat harus memenuhi persyaratan itu. Kalau persyaratannya tidak lengkap ya tidak bisa diproses misalnya. Tetapi begitu syaratnya lengkap, ya waktu penyelesaiannya juga harus sesuai ya karena didukung oleh prasarana yang lengkap gitu ya. Tapi kalaupun itu tidak didukung secara lengkap, kembali ke manual dan dengan kondisi yang ada, antara penyelenggara dan masyarakat itu berkomitmen, bersepakat kita akan memenuhi standar pelayanan yang seperti apa. Nah ini yang kemudian saya pikir ketika di kampung, di desa, di lurah itu untuk berkomunikasi langsung antara perangkat desa dengan masyarakat itu saya pikir tidak menemui kendala ya, tinggal ditunjukkan aja. Mungkin teman-teman nanti baca, maka sekian untuk mencapai tahapan berikutnya dan selesai kapan. Ini sudah tersistem ini misalnya karena arahan dari pusat misalnya harus menggunakan komputer dan ketika listrik tidak ada mati atau genestinya, tetapi akan ada butuh waktu tambahan sehingga penyelesaiannya mundur dan syukur-syukur kemudian ditebus dengan cara nanti produknya ketika sudah selesai akan diantar gitu misalnya. Itu saya pikir tidak akan menimbulkan permasalahan. Dan ketika itu kendalanya itu tidak mengada-ada dan masyarakat pasti tahu ya, itu sebenarnya kendalanya beneran atau enggak gitu loh, atau kendala yang hanya dicari-cari itu pasti masyarakat juga tahu. Nah itu akhirnya masyarakat pasti juga akan memahami itu dan menerima. Dan selain
cara penyelesaian ini sudah sebagaimana cara penyelesaian ya. Ketika masyarakat ternyata harus komplain ya seharusnya perangkat desa itu juga harus legowo juga kalau ada komplain, tetapi ya disampaikan sesuai kendala yang sebenarnya apa. Saya pikir itu kembali menjadi masyarakat akan paham. Masyarakat itu saya pikir ya kalau untuk urusannya. Jadi masalah kondisi itu saya pikir memang bisa menjadi kendala, tetapi terhadap layanan itu bisa diputus dengan cara-cara komunikasi yang baik, menyampaikan kenyataan yang ada, sehingga ketika masyarakatnya orang situ juga kan pasti juga akan tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Nah, komunikasi itu yang kemudian bisa menjadi masyarakat menjadi puas, Mbak. Mungkin kalau di tempat lain masyarakatnya itu misalnya semakin hari semakin menuntut gitu ya, kalau kemungkinannya ya, kalau misalnya kalau nggak 3 hari nggak selesai dia pasti marah-marah gitu, padahal di prosedurnya seminggu gitu kan. Jadi itu harus ada kompromi baru misalnya, tapi nggak masalah. Tapi selama komprominya itu adalah sebagaimana yang tercantum di standar pelayanan, itu masih bisa disebut sebagai pelayanan, standar pelayanannya terpenuhi. Nah, kalau akan lebih memudahkan lagi misalnya ya seperti diantar gitu kan, atau di masyarakat itu kan misalnya dari satu desa itu kan kadang berjauhan juga ya, membutuhkan waktu sehari gitu kan, atau membutuhkan biaya untuk pulang hari itu mahal gitu, misalnya harus sewa kapal lah misalnya. Jadi ketika layanan publik itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, itu juga memperingan masyarakat ketika mengurus. Menjadi 1 kali pulang hari sudah cukup, kalau sampai pulang hari 2 kali, 3 kali itu kan kasihan, pasti ongkosnya akan mahal. Mungkin biaya administrasi layanan publiknya gratis gitu ya, tapi ongkos untuk mengurus itu bisa mahal gara-gara layanan yang nggak pasti gitu kan. Misalnya dijanjikan besok diambil aja Pak, oke diambil, ternyata belum jadi, itu kan harus kembali lagi dan itu menambah biaya, memberatkan masyarakat. Itu yang harusnya kita cegah supaya ya kembali lagi masyarakat itu tetap yang harus dilayani. Atau ya mungkin ada cara lain, misalnya kalaupun ternyata memang masih bisa dihubungi dengan handphone meskipun hanya SMS gitu, oke Bapak ini sudah selesai bisa diambil, atau syukur-syukur ya seperti itu. Saya pikir akan lebih memenuhi, meningkatkan kualitas layanan itu penting juga. Silakan. Mohon maaf Pak, hujan nih Pak jadinya. Iya, saya harus pasang headset juga ini. Iya. Lagi hujan Pak, mohon maaf. Kayaknya sudah menjawab pertanyaan saya. Ya. Para hadirin, ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand atau bisa chat aja di room chat ya. Lambaikan ke kamera. Enggak juga ya. Anda lapar. Tanda lapar. Hujan Bu, di Samarinda lagi hujan. Boleh juga. Silakan komunikasi datang ke Juanda nomor 4. Nah, kenapa? Tambah takut. Oh, tambah takut. Malu-malu Pak, takut mungkin. Berhadapan dengan masyarakat, berhadapan ya, saya agak lupa. Jadi kalau kemudian nanti teman-teman dari Unmul ini kemudian magang dengan di Ombudsman, kami akan sangat senang sekali bisa menambah literasi, menambah pengetahuan, dan mungkin kami juga dapat masukan dari teman-teman. Mungkin bayangan teman-teman ini untuk Ombudsman itu bayangannya seperti ini gitu kan, harapannya seperti ini apa gitu kan, misalnya kami menambah, membuat inovasi atau meningkatkan kualitas kami juga. Baik Pak. Malu-malu semua. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kalau saya yang tanya ini, mending saya tahu ini. Bagaimana yang lainnya? Masih ada yang ingin
bertanya atau ada yang pengen dikasih saran? Ini ada Ada yang pertanyaan bertanya, ini. Pak? Di chat ini ada nih. Dari Ahmad Fikri. Assalamualaikum, saya ingin bertanya kepada Bapak Kus Haryanto, bagaimana jika suatu desa belum mempunyai payung hukum dari kepala desa melalui keputusan Kades terkait SPM desa? Ya. Nah itu tinggal sebenarnya kan dibuatkan saja membuat keputusan desa, karena ada perdes juga kan, di desa itu bisa membuat peraturan namanya peraturan desa. Itu disebut loh di dalam hierarki peraturan perundang-undangan juga, bahwa ada peraturan desa yang bisa menjadi sebuah regulasi yang berlaku di suatu desa itu. Nah, kalau belum ada SPM ini cuman belum bisa dikatakan sebagai standar pelayanan minimum sebenarnya, karena dasarnya tidak ada. Nah, sebenarnya tahap selanjutnya ya tinggal dilakukan pembahasan apakah itu nanti berupa keputusan kepala desa atau sebagai peraturan desa, itu perdes gitu kan. Itu tinggal dibahas saja. Mungkin pada saat pembahasan perdes itu justru nanti akan menambah keterlibatan masyarakat, bahwa tadi salah satu prinsip untuk membuat standar pelayanan itu adalah partisipasi. Jadi mungkin ini generasi pertama SPM-nya sudah ada, sudah menjadi kebiasaan, tetapi itu kan belum ada dasar hukumnya. Nah, nanti ditingkatkan menjadi dasar, ada memilih sekaligus dilakukan pelibatan kepada masyarakat. SPM yang seperti ini diterima oleh seluruh kalangan atau tidak, atau mungkin masih ada usulan. Kalau usulannya itu kemudian bisa diakomodir, ya sekaligus saja SPM yang selanjutnya itu menjadi SPM 2.0, SPM 1.0-nya. Kita harus selalu berpikir bahwa kita ini berlaku dalam kurun waktu ya, masa pergerakan itu. Jadi jangan hanya terpaku pada masa lalu. Kalau kemudian ada SPM yang lebih baru kan berarti ada progres, ada perkembangan, ada perbaikan. SPM yang mantan SPM tadi itu boleh dilupakan karena toh juga belum ada dasar hukumnya. Nah, kemudian ada SPM yang lebih baru yang kemudian mempunyai dasar hukum. Nah, ini akan dibahas. Jadi ini sungguh Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah waktunya sholat asar juga. Mungkin itu saja untuk webinar kali ini. Berikut ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak, kita share screen dulu. Oh, Ini pemaparan. Iya, terima kasih banyak, Pak. Dan untuk Ibu Keja, kami juga memberikan penghargaan. Mohon maaf, Pak, hanya bisa diberi secara online. ya, nanti dikirimkan ke WA itu Maaf tadi juga, ya. Bu. Iya, buat kepercayaannya. dari kedua narasumber kita. Untuk Bapak Kus Haryanto dan Ibu Sya, kami sangat mengucapkan terima kasih karena sudah mengisi materi pada webinar kami. Ya baiklah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia hadir dalam kegiatan ini. Semoga kita kedepannya akan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Maka acara ini akan kami tutup. Selamat sore dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Ibu Pak dan Bapak. Mas Kus, Pak hadir di wabarakatuh. Ya, Cakra. sama-sama, Bagas ya.